Halo teman-teman semua, bergabung lagi dengan Andri Tunggal. Dan senang sekali bisa hadir bersama-sama di malam hari ini. Teman-teman, kita akan membahas satu topik yang saya berikan judul Zuma menyala. Ya, kenapa menyala? Katanya pendeta ketakutan ketika Zuma bertanya soal Paulus, pendiri agama Kristen. Nah, ini adalah video yang tentu saja kita dasarkan dari satu video yang sudah kita bahas ini kali ketiga. Jadi ada seorang Ari Untung yang mengundang katanya Zuma atau Zulkifli Abbas, yang saya sih sendiri lebih suka manggilnya Kipli biar lebih romantis gitu ya. Nah, jadi Zuma ini mengatakan bahwa dia tidak takut, makanya Ari Untung juga mengatakan inilah apologet Kristen yang paling ditakuti oleh orang-orang Kristen. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh kemudian si Kipli ini ya, ketika dia bilang pendeta ketakutan. Dia sering banget ngomong pendeta ketakutan. Heran ya, kenapa ya? Karena mungkin dia serem juga ya. Pertanyaan yang paling ditakutkan oleh para pendeta itu adalah, siapa Paulus menurut Yesus? Apa jawabannya? Nggak ada, imani aja. Tidak ada perintah untuk menyembah, Nggak ada. dirinya kan gitu. Ada. Terus dasar yang dipakai apa biasanya? Filipi 2 nomor 6, Theos, dewa, mengambil rupa manusia, taat menjadi manusia, bahkan taat sampai digantung di atas pohon. Ya, itu yang nulis Paulus. Paulus semua. Nah, sementara kita tanya, Paulus ini siapa Paulus menurut aja. Yesus? Ada. Bapaknya pun kita nggak tahu. Silakan Anda bertanya 1000 pertanyaan tentang Islam. Ya. Saya siap. Hmm. Saya cukup satu pertanyaan aja. Puasin aja dulu Anda bertanya. Satu pertanyaan terakhir, kabur. Pertanyaannya, tolong sebutkan data dari dalam kitabmu adanya benang merah antara Kristen dengan Yesus. Kali ini saya nggak pasang versi Titanicnya ya. Meskipun Zulkifli Abbas atau si Bang Kipli ini begitu percaya diri kelihatannya ketika dia meracau ya. Nyembur-nyembur itu mulut-mulutnya ya. Mungkin karena pakai masker jadi untungan ya, nggak nyiprat-nyiprat ya. Andre tung-tung penuh amarah, lihat jemaatnya tinggalkan gereja. Mereka pergi menjadi mualaf, perpuluhan pun kini jadi lenyap. Hurgoni di sana, bawa kebenaran, Andre tak terima, hatinya penuh dendam. Setiap hari ia buat konten baru, monolog fitnah yang hanya untuk menjatuhkannya. Tak berani diajak debat, hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya, Andre tak berani hadapi fakta. Dendam tanpa arti, benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain, Kodondi hanya bicara kebenaran nyata. Tapi Andre tak mau buka mata dan telinga. Dia buat video penuh asumsi, menghujat yang tak sejalan dengan hati. Tak pernah mau berhadapan langsung, kataru argumennya takkan bertahan lama. Setiap fitnah jadi jalan melampiaskan, tapi nyatanya tak bisa mengembalikan jemaat yang dulu pergi dengan tenang, karena menemukan cahaya dalam Islam. Tak berani diajak debat, hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya, Andre tak berani hadapi fakta. Dendam tanpa arti, benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain, Kodondi hanya bicara kebenaran nyata. Tapi Andre tak mau buka mata dan telinga. Andre, dengarkan hatimu sendiri. Apakah semua kebencian ini berarti? Apakah fitnah dan dusta akan mengembalikan mereka yang pergi? Karena kebenaran tak bisa diingkari. Bukalah pikiran, tinggalkan
menyimpan dendam. Tak ada guna terjebak dalam amarah kelam. Biarkan jemaat memilih dengan nurani, karena kebenaran tak butuh dibelah dengan kebohongan. Tak berani diajak debat, hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya. Andre tak berani hadapi fakta. Dendam tanpa arti, benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain. Kodondi hanya bicara kebenaran nyata, tapi Andre tak mau buka mata dan telinga. Dendam ini tak akan bawa kemenangan, hanya membuatmu semakin jauh dari kebenaran. Lepaskan benci, lepaskan amarah, karena kebenaran tak bisa dihancurkan dengan fitnah. Dokter atau MC pun tutupi fitnah, karena terus bongkar fitnahan Andre Tuntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Unirifa Menampol hadir kembali, ingin menampol beberapa statement-statement yang berseliweran tentang diskusi lintas agama. Karena saya sendiri adalah pendiskusi, tentu saya juga sedikit banyaknya punya jawaban-jawaban dan tanggapan-tanggapan terhadap orang-orang. Seperti Andre Tungtung. Kenapa saya panggil Andre Tungtung? Biar lebih romantis. Ya, kita intro dulu. Baik teman-teman, hari ini saya ingin lagi-lagi mereaction. Sepertinya Andre Tungtung ini tertarik sekali dan ngefans banget dengan Bang Zuma. Karena akhir-akhir ini videonya selalu membahas Bang Zuma. Ya karena dia sudah tak kuasa tidak kuasa lagi mau menanggapi Pak Dondi. Kenapa? Karena pertama tidak terbantahkan setiap statement Pak Dondi. Yang kedua mungkin dia juga udah lelah ya, Pak Dondi semakin meroket aja ya kan. Jadi sepertinya dia harus pansos lagi melalui Bang Zuma ini. Nggak apa-apa deh, kita bantu dia untuk naik ya. Saya ingin menaikkan videonya dulu Andre Tungtung. Kenapa dipanggil Tungtung? Ya selain dia penganut Tritunggal, namanya juga Andre Tunggal. Biar romantis. Kita simak kata Andre Tungtung. Untung yang mengundang katanya Zuma atau Zulkifli Abbas, yang saya sih sendiri lebih suka manggilnya Kifli biar lebih romantis gitu ya. Nah, jadi Zuma ini mengatakan bahwa dia tidak takut, makanya Ari Untung juga mengatakan inilah apologet Kristen yang paling ditakuti. Apologet Islam. Oleh orang-orang Kristen. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh kemudian si Kifli ini ya, ketika dia bilang pendeta ketakutan. Dia sering banget ngomong pendeta ketakutan. Heran ya, kenapa ya? Karena mungkin dia seram juga ya. Bukan, buktinya kamu nggak pernah mau diskusi sama kita. Artinya kamu takut. Bukti kalau kamu tidak takut, pasti kamu sudah membantah Bang Zuma di tempat. Pasti kamu sudah ngajak Bang Zuma untuk diskusi atau bahkan mengundang Bang Zuma di komal kamu, di streamyard kamu. Gini loh, kenapa kita bilang kalian takut dengan kita? Takut itu bukan kayak takut lihat hantu, bukan. Tapi takut untuk berdiskusi ilmiah dan akademik bersama kami. Itu definisi takutnya. Ya kali takut, maksudnya takut hantu. Ya, gitu Andre. Makanya kami berharap kalau kamu yang berilmu ini harus berdiam diri, hanya monolog di tempat kamu sendiri, yaitu tidak terjadi dialog. Kita nggak bisa meluruskan semua pemikiran kamu yang keliru gitu loh. Menurut kamu iya benar, menurut orang kan belum tentu benar. Gitu. Jadi kamu bisa dikatakan tidak takut kalau kamu berani untuk berdiskusi dengan kami dua arah, seperti ya minimal kayak Pak Pendeta Esra Sorullah. Ya, diskusi dengan kami, tapi biasanya sih yang pendeta yang diskusi sama kami nggak mau lagi diskusi sama kami. Kenapa? Alasannya sih mereka bilang kami begitu-begitu, tapi ya kami tahulah. Susah
susah menjawab pertanyaan kami yang memang krusial dan memang pertanyaan yang ada kaitan dengan substansi pembicaraan kita dan menyelesaikan permasalahan. Jadi pertanyaan itu ada pertanyaan bodoh dan pertanyaan pintar ya. Pertanyaan bodoh itu pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan substansi, yang tidak merubah substansi dan tidak menjadi pemecah masalah. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang krusial yang adalah permasalahan, ya permasalahan di situ, kecuali itu masalah maka diangkat nggak apa-apa. Tapi kalau itu tidak masalah maka tidak perlu dipertanyakan. Contoh, kalian tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang krusial untuk iman kalian. Ini contoh. Siapa Yesus menurut Yesus? Kenapa kalian tidak mampu menjawab? Karena jawaban kalian itu konsekuensi logiknya adalah menghancurkan doktrin. Kalau kalian jawab menurut Yesus, Yesus adalah anak manusia. Hancur doktrin. Kenapa? Karena kalian tidak hanya menganggap Yesus sebagai anak manusia, tapi juga menganggap dia sebagai ilahi juga. Tapi Yesus tidak pernah mengaku sebagai ilahi, melainkan sebagai kurios. Nah, nanti ketika Yesus mengaku sebagai nabi, hancur lagi doktrin kalian. Karena kalian juga tidak menganggap dia hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai Tuhan itu sendiri. Kami, umat Islam, selalu mengimani apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Masalahnya adalah kami mau membuktikan bahwa kalian berkata, ini kitab suci saya, tapi kalian banyak mengingkari kitab suci kalian. Ini sebagai statement saya dari hasil diskusi saya. Dan boleh dilihat betapa banyak orang Kristen yang mengingkari kitabnya sendiri. Ketika ditanya balik, itu artinya apa? Coba saya tanya. Dalam kitab Matius pasal 7 nomor 21, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tiba-tiba orang Kristen mengatakan, saya ini loh pasti masuk surga. Yesus sendiri tidak menjamin semua orang yang memanggil dia Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Tiba-tiba ada orang Kristen yang mengklaim bahwa dia memanggil Yesus Tuhan, mengimani Yesus sebagai Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Ini yang disebut dengan penentang kitab suci sendiri. Jadi kami ini tidak sedang membantah agama Kristen. Kami sedang membantah orang-orang mengaku Kristen tapi tidak sesuai dengan kitab sucinya. Kenapa? Itu hak untuk menanggapi di ruang publik. Ya, jadi kenapa kami katakan pendeta banyak takut? Buktinya Ezra Soru mana mau lagi berdebat dengan kami, MYM mana mau lagi berdebat dengan kami. Ada tidak Gracia Pelo berdebat dengan kami? Justru dia monolog. Kalau memang Gracia Pelo itu mau berdebat dengan kami, harusnya dia buka forum debat lintas agama yang eksklusif, terstruktur, terukur. Ya, ini enggak monolog, akhirnya masuk penjara. Ya, kami tidak suka monolog. Saya ini monolog mereaction begini ya, mereaction baru nggak apa-apa monolog karena saya menanggapi apa yang diomongkan oleh orang-orang pemilik konten yang saya reaction dan saya memberikan edukasi dari apa yang sudah saya pelajari ya. Nah, dan ini akan menjadikan sebuah pertanyaan buat kalian nanti. Materi-materi yang telah saya kumpulkan dan yang telah saya kaji ini adalah hasil akademik ya, hasil pembelajaran otodidak memang. Tapi kenapa? Kenapa? Karena kami adalah pendiskusi yang sulit mendapatkan ilmu kristologi. Kalau kalian iya ada Islamologi di STT kalian. Kalau kami ya saya alhamdulillah sudah menemukan kampus yang ada kristologinya sekarang. Alhamdulillah 2 SKS. Ya. Jadi kenapa kami katakan pendeta kalian takut? Takut berdiskusi dengan cara terhormat dengan kami. Itu maksudnya Andre. Buktinya kamu nggak pernah mau diskusi dengan kami kan? Nah, apalagi kalau bukan takut. Bilang malas. Alah, lanjut. Makanya biar kamu nggak kena sembur ya dari jauh dari deket. Ayo diskusi. Loh, saya belum memperlihatkan videonya. Aduh, lagi yuk. Nyiprat-nyiprat ya. Jadi kita akan bahas malam hari. Apa jawabannya? Nggak ada, imani aja. Tidak ada perintah untuk menyembah Nggak ada. dirinya kan Nggak gitu. ada. Terus dasar yang dipakai apa biasanya?
Filipi 2 nomor 6, Theos, dewa, mengambil rupa manusia, taat menjadi manusia, bahkan taat sampai digantung di atas pohon. Ya, itu yang nulis Paulus. Paulus semua. Nah, sementara kita tanya, Paulus ini siapa Paulus menurut siapa? Yesus? Ada. Bapaknya pun kita nggak tahu. Silakan Anda bertanya 1000 pertanyaan tentang Islam. Ya. Saya siap. Hmm. Saya cukup satu pertanyaan aja. Puasin aja dulu Anda bertanya. Satu pertanyaan terakhir, kabur. Pertanyaannya, tolong sebutkan data dari dalam kitabmu. Adanya benang merah antara Kristen dengan Yesus. Kali ini saya nggak pasang versi Titanic. Alasan misalnya karena kok sepertinya membahas jago banget, si paling benar banget nih orang ini yang katanya agamanya paling benar begitu ya. Sampai-sampai kita yang katakanlah yang dituding-tuding itu kayak kita tuh wow menyala. Jadi gini teman-teman ya, ini Andre ini kayak orang yang sedang mereaksi orang lagi berantem di ring tinju nih ya. Kemudian yang berantem di ring tinju itu ditanyain tuh, gimana perasaan Anda ketika Anda bertinju tuh? Waktu saya meninju orang itu, saya bikin bonyok, ketepak, bonyok hidungnya, bonyok mulutnya. Si Andre mengomentari tuh, iya, ini orang katanya paling hebat di ring tinju nih. Dia bonyok-bonyokin orang. Karena dia mungkin keluarga yang dibonyokin, mungkin kan, ya dia menghajar kita. Padahal dia itu kan orang katanya orang baik. Dia mengomentari orang lagi di ring tinju. Dan dia tidak ikut serta di ring tinju tersebut. Dia mengomentari kesaksian atau penjelasan apa yang terjadi ketika seseorang berdebat dengan Bang Zuma. Tapi dia tidak menjadi pelaku itu. Nah ini yang coba disampaikan sama Andre. Jadi saya melihat Andre ini hanya seperti spotter bola yang mengomentari dari belakang. Yang dikomentari itu ya, itu pokoknya itu paling kotor itu main itu. Masa kakinya begitu? Kakinya harus bersilang-silang harusnya. Harusnya kakinya diangkat ke atas. Begitu. Saya melihat Andre itu seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena begini ya. Saya tidak tahu dan entah kenapa. Kalau memang para pendeta ini memiliki wawasan keilmuan akademik, harusnya mereka tuh bukan mengomentari fisiknya Bang Zuma pakai masker atau enggak, mengomentari Arie Untung, tapi komentari statementnya Bang Zuma, pertama bantah dulu, karena kalau tidak ada bantahan artinya membenarkan loh. Lalu baru jelaskan yang benarnya begini, Zuma itu salah, Paulus itu bukan orang sesat. Paulus itu benar. Mana dasarnya? Ini Kisah Para Rasul. Nah nanti baru Bang Zuma tanggapi. Baik, Kisah Para Rasul itu yang nulis siapa? Oh Paulus sendiri. Oh Lukas yang mengutip perkataan Paulus. Artinya pernyataan tentang Paulus itu bukan dari Yesus tetapi dari dirinya sendiri. Maka klaim Bang Zuma yang mengatakan bahwa siapa Paulus menurut Yesus itu tidak terjawab sesuai dengan pertanyaan karena orang Kristen menjawab bukan menurut Yesus melainkan menurut Paulus sendiri. Siapa Paulus akan diketahui dari pernyataan-pernyataan orang yang dekat dengan Paulus atau dari Paulus sendiri. Bukan dari Yesus dan murid-murid Yesus. Kalau ingin tahu bahwa Paulus itu diutus oleh Yesus, harusnya ada validasi dari temannya. Oh ada, Petrus juga mengatakan bahwa dia adalah, loh validasi bahwa dia rasul, bahwa dia adalah utusan Tuhan, itu siapa yang memvalidasi? Maka itu yang disebut dengan siapa Paulus menurut Yesus. Kalau siapa Paulus menurut Paulus sendiri ada dalam Bible, itu bukan siapa Paulus menurut Yesus, tapi siapa Paulus menurut dirinya. Ya, itu bisa self-claim. Sisa jus tadi malam, lupa aku. Ya. Jadi begitu teman-teman. Ya, saya menanggapi Andre ini. Kenapa saya senang menanggapi Andre ini? Saya ingin mengajak dia untuk, ayo, jangan insecure dengan ajaran sendiri. Mari kita tunjukkan kebenaran ajaran kita. Kebenaran itu gini. Jadi kalau ada kebenaran subjektif itu masih diterima. Paham nggak kebenaran subjektif artinya apa? Kebenaran perspektif kita. Itu tidak bisa dibantah teman-teman. Itu sama seperti melarang orang yang sedang jatuh cinta. Saya tidak mampu mendebat keyakinan. Saya yakin handphone ini ayam. Bisa nggak kalian debat itu? Orang keyakinan dia kok. Tapi kita akan membawa bahwa ada perbedaan ayam dengan handphone.
bahwa secara berpikir bahwa orang yang mengatakan handphone dengan ayam itu ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Jadi begitu cara kita diskusi. Kalau saya memang lebih cenderung ke apa namanya? Saya lebih ke menguji epistem lah. Metodologi memahami dan metode-metode untuk memahami sehingga dapat kesimpulan seperti itu. Apa alasan kita dapat menyimpulkan seperti itu? Apa metode yang kita gunakan? Karena saya kan prodi saya kan PAI itu, pindah prodi ke KPI. Karena relate dengan daily activity saya. Karena saya kuliah itu betul-betul untuk menseriuskan diri ketika menjadi public speaking yang terkait tentang agama. Itu saya punya kredibilitasnya. Dan saya sudah hampir selesai. Ya. Dan alhamdulillah saya bersama dengan Pak Antonius dilibatkan untuk membuat satu jurnal yang publish insya Allah berkaitan dengan kesetaraan gender antara Katolik dengan Islam. Ya, kalau jurnalnya publish, kemudian saya juga bisa bikin berkolaborasi lagi membahas tentang takdir dengan Pak Antoni. Insya Allah jurnal saya terus publish dengan Pak Antoni yang mudah-mudahan bisa menjadi karya ilmiah yang bermanfaat. Artinya saya mengkaji. Saya pengkaji. Dalam pengkajian tentu ada pertanyaan, pernyataan, ada sikap. Ya. Dan itu hak saya sebagai seorang akademisi, sebagai seorang mahasiswi. Saya tahu itu dilindungi. Undang-undang ITE seperti apa? Undang-undang ITE itu ada aturannya. Ya, tapi kalau ada kita reaction, itu hak publik, hak di hadapan publik. Orang-orang yang berbicara di hadapan publik harus kita tunjukkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, begitu. Lanjut teman-teman, kita angkat lagi videonya Andre Tung Tung ini. Saya pikir dia mau membantah. Bro, sampai-sampai kami terlalu silau. Tapi masalahnya yang menyala tuh omong besarnya. Termasuk yang menyala itu adalah sumpah serapahnya. Kalau Anda mengatakan, Bro Andre kenapa lu bahas-bahas begini? Masalahnya saya tidak akan diam ketika ada orang-orang yang berbicara atau mulut besarnya ngomong. Dan ngomongnya itu adalah ngomongan penuh sumpah serapah, hinaan kepada agama lain, dalam hal ini adalah kekristenan. Konteks sekali lagi dari video ini adalah ketika dia membela Ratu Entok, ya, ini Ratu Entok ini ya, yang menghina dan di depan gambar Yesus dia ngata-ngatain gondrong, suruh potong rambut, dan Zulkifli, si Kipli ini kepanasan, lalu kemudian dia hina-hina orang Kristen, dia sindir orang Kristen, bahkan dia ngomong sesuatu yang manis sekali kedengarannya, yang katanya dia membela agama rahmatan lil alamin. Agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta. Rahmat bagi semesta, kata-katanya kayak begini. Cemburu, iri, dengki. Kalian panas-panas. Oh, aku marah, aku emosi. Kenapa? Foto Tuhanku digituin. Foto Tuhan digituin. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah. Hah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah. Kamu nggak protes. Nonot dia bilang. Saya nggak tahu, ada yang bisa jelasin nonot itu apa? Nonot apa tuh gitu ya? Nonotmu dipotong katanya. Coba Zuma kalau saya nggak paham Sindre, Bang Zuma di situ justru dengan emosi mengatakan kalau kalian merasa terhina dengan foto yang dihina, dinista, harusnya kalian lebih terhina lagi ketika Tuhan itu disunat, Tuhan itu dimatikan. Itu konstruksi berpikir dengan bahasanya Bang Zuma. Ya, masalah nonot ini bahasa yang dipelintirkan supaya tidak vulgar sekali. Bahkan dalam Bible, mohon maaf Andre, bahasanya lebih vulgar lagi. Seperti apa? Nih saya tunjukin sama kamu Andrea. Kalau kita bicara apakah bahasa Bang Zuma itu vulgar, maka apakah Andre mau mengakui bahwa Bible itu adalah kitab yang vulgar? Kenapa? Contoh, kalau kita lihat dalam Bible itu ada kata-kata Yeskiel itu ya. Yeskiel itu menceritakan tentang kelamin dengan ukurannya. Ya, itu kita baca ya. Saya bingung dengan Andre nih.
Ya, di sini Tuhannya Andre sendiri mengumpamakan dengan sesuatu yang sama dengan yang disampaikan Bang Zuma. Itu tentang pernonotan. Ya, bahkan buah pelir juga ada dalam Bible loh. Nah nih, ini kan menyebutkan satu benda yang memang ada. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya. Di sini dijelaskan lagi, diumpamakan lagi. Umpamanya seperti orang yang lagi bersetubuh lagi. Ya, waktu ia bersundal di tanah Mesir, ia birahi. Ini perumpamaan Tuhan menggunakan istilah yang vulgar. Ia birahi pada kawan-kawannya bersundal. Auratnya seperti aurat keledai. Kita lihat kalau konteks aurat ini dulu terjemahannya seperti apa. Ya, kita lihat dulu terjemahan kata aurat ini beragam terjemahan dari masa ke masa menggunakan kata apa saja. Ayo, di sini dikatakan zakar kuda. Zakar ini nonot pelintirannya. Justru kita akan lebih vulgar menyebut zakar. Ya, ia bernafsu pada para kekasihnya. Ya, kemudian auratnya seperti keledai. Disebutkan di sini air maninya seperti kuda. Dijelaskan lagi bagaimana pancaran mani seperti punya kuda. Di mana orang akan diajak untuk berpikir seperti kuda, pancaran maninya seperti kuda. Begitu loh. Ya, jadi Anda jangan aduh, 2 lagi somai. Bentar ya. Nah, jadi ini dia. Nah, bahkan ada buah dada yang dijamah-jamah. Buah dada yang dijamah-jamah. Nih. Kalau kita bicara tentang vulgar, kotor, ya. Saya mau tanya sama Andre. Nah, kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Nih, dengan berkat buah dadamu seperti gugusan anggur. Kalau kita bicara vulgar, mana yang lebih vulgar? Perkataan Bang Zuma dengan penuh emosi tadi mengatakan kalian marah ketika foto yang dianggap Yesus dihina, tapi kalian tidak marah ketika kalian mengimani Tuhan itu punya nonot lalu dipotong. Bahkan ini menjadi perdebatan di internal Kristen sendiri. Saya sudah pernah publish ya videonya, di mana Demian dengan Samuel membahas tentang pernonotan ini ya. Ya, ini saya tunjukkan videonya. Ini bukan kalian. Gini loh Andre, makanya saya ajak diskusi supaya kamu mengerti substansi pembicaraan. Contoh kita tunjukkan pernonotan ini dibahas oleh internal Kristen sendiri teman-teman ya. Jadi kalau Andre merasa terganggu dengan kata-kata nonot, itu bahasanya teman-temanmu. Ya, ini saya tunjukkan datanya mana ya. Aduh. Ini pernah saya angkat Demian. Bentar ya, nanti saya cari dulu videonya. Nah, artinya Demian dengan Samuel sendiri pernah membahas tentang pernonotan ini gitu loh. Kenapa kamu katakan itu sesuatu yang vulgar? Kan lucu jadinya. Kenapa? Karena memang justru kalian sendiri percaya bahwa memang Yesus itu memiliki kelamin gitu loh. Ya, itu satu. Dan yang kedua adalah bahkan tentang Yesus berkelamin, bahkan tidak sedikit orang Kristen yang ditanya, pada mulanya firman itu adalah Allah. Oke, firman adalah Allah, yes, itu konsekuensi logik. Tangan Tuhan adalah Tuhan, yes. Kelamin Tuhan bukan? Iya. Itu ada di video saya itu. Mereka mengatakan kelamin Tuhan adalah Tuhan. Artinya, justru umat Kristen sendiri yang menghina Tuhannya, yang berdebat dengan kami loh ya. Yang mengatakan bahwa kelamin Tuhan adalah Tuhan. Mengerikan sekali. Bagi kami itu mengerikan sekali. Ya, mana itu? Saya mau tunjukin video tentang perdebatan Demian dengan Samuel Siahaan tentang apakah Tuhan itu punya nonot atau tidak. Itu dibahas sama umat Kristen sendiri. Oke lah, saya tidak menemukan videonya, tapi kita lanjut dulu ke video Andre tadi. Pak, ngomong dulu dengan gentleman, dengan laki gitu ya. Ngomong-ngomong Bang Zuma ini pakai masker terus ya. Kayaknya agak kurang ganteng gitu loh kelihatannya. Coba buka dulu maskernya. Siapa tahu bisa lebih ganteng begitu kan ya. Karena katanya kan wah semuanya ketakutan lawan dia. Coba buka dulu maskernya. Siapa tahu kan jadi mau barengan ngomong gitu kan. Kalau pakai masker kan nanti jangan-jangan dikira apa gitu kan ya. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini ya? Kenapa saya membicarakan ini? Karena kalau Anda ikut live saya yang lampau, saya bahas sedikit saja. Bahwa pada tahun 1994 terjadi yang namanya genosida terhadap salah satu suku yang ada di Rwanda. Jadi pada waktu itu terjadi peristiwa berdarah antara Tutsi dan Hutu, kedua suku ini.
Diakibatkan karena pada waktu itu media massa gencar menyebarkan atau tersebar berita-berita hoax atau berita kebencian terhadap salah satu suku. Dan karena tidak ada yang menghentikan berita-berita kebencian itu, tidak ada yang bersuara untuk menghentikannya, saudara tahu apa yang terjadi? 1 juta orang mati pada waktu itu oleh pembantaian karena berita hate speech yang disebarkan kemana-mana. Nah, kalau Anda paham apa yang saya lakukan ini, yang saya lakukan adalah menghentikan upaya hate speech yang dilakukan oleh orang-orang macam Zuma ini. Orang-orang yang dengan leluasa mengeluarkan hate speech terhadap agama yang katanya minoritas. Yang seakan-akan kalau kita yang minoritas yang ngomong itu tidak ada suaranya. Tapi kalau kemudian mereka yang katanya... Oke ya, nah ini saya sudah mulai lihat Andre sebagai seorang pendeta harusnya Anda mencontohkan untuk mulai dari diri sendiri dulu. Ya, jangan melihat gajah di seberang laut tapi lupa dengan balok di mata Anda. Pernahkah Anda mengangkat konten-konten seperti ini? Ya. Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi. Baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil. Harta kalian diambil. Menangis kalian. Belajar fikih. Itu kajiannya dalam itu. Tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Iya, betul. Tuh ayat. Jadi Andre, jangan menghentikan perpecahan hanya dari sisimu sendiri. Maksudnya gini, sorry. Kamu ingin menghentikan yang kamu katakan hate speech, tapi kamu lupa asbabnya apa. Ya, jadi gini nih. Saya tidak mau ada lagi ring tinju itu ya. Saya tidak mau lagi ada orang lagi bertinju. Tapi kamu lupa dari pihakmu sendiri mengajukan untuk bertinju dengan Bang Zuma. Dari pihakmu sendiri mengajukan selalu mentowel-towel mengganggu-ganggu orang lain. Sebagai seorang pendeta, seharusnya kamu mulai dari dirimu sendiri. Karena Yesus mengajarkan apa? Kata Yesus, jangan melihat gajah di seberang sana, tapi lihat balok mata dulu, balok di matamu dulu. Itu jemaat-jemaatmu dulu urusin. Kami umat yang memang ada dasar. Kami umat yang reaktif. Bagi kami diizinkan berperang kalau kami diperangi. Nah, yang terjadi sekarang perang apa? Perang argumentasi. Apakah berpotensi menjadi perang saudara antara Islam dan Kristen di Indonesia? Berpotensi. Bukankah itu pernah terjadi tahun 2001? Tapi kami tidak mau terjadi peperangan, maka kami ajak kalian untuk ngobrol dua arah. Supaya kami ini tidak monolog seperti Anda, seperti kiamat. Kami ajak kalian bicara dengan kami. Supaya kita mengeluarkan unek-unek kita. Bisa membantah apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Tapi kalau hanya monolog, menjelaskan iman orang lain, itu namanya bisa provokasi, hate speech. Apabila Bang Zuma dikatakan menyebarkan ujaran kebencian kepada agama Kristen, pertanyaannya Kristen yang mana? Kristen yang mana? Kristen yang pernah berdiskusi dengan Bang Zuma, semuanya justru kita buktikan penghujat Yesus. Justru kami bisa membuktikan bahwa kami meluruskan kalian yang menghujat. Dasarnya apa? Mencerdaskan anak bangsa, Undang-Undang 1945. Makanya saya bilang, kalau seandainya yang disampaikan Bang Zuma itu tidak betul, ya kan? Ya sudah, laporkan. Tapi kalau itu betul, kenapa ditolak dan dikatakan hate speech?
Jadi saran saya, Andre, kalau mau tidak terjadi perang saudara, 1 juta orang mati, ribuan orang mati, ya karena kebrutalan di Poso itu pernah terjadi. Dan ingat ya, orang yang mengaku agamanya kasih justru sangat brutal pada waktu itu. Jadi agama kasih itu ndak usah kami agama kasih. Sama seperti umat Islam itu tidak perlu. Yang menjadi rahmatan lil alamin itu Nabi Muhammad. Kami belum tentu menjadi rahmatan lil alamin. Ya, kami tidak perlu mengklaim, kami buktikan saja. Bukti kami ingin meminimalisir penghujatan adalah dengan cara mengajak kalian yang menghujat agama Islam bicara 2 arah. Bahkan kami tidak mau lagi berdebat dengan kiamat. Kenapa? Karena kami punya aturan, saya pribadi punya aturan. Mau debat dengan saya, buka cam. Biar kami tahu kalau kau sudah menghujat, kita lapor ke kantor polisi. Kita gunakan pihak kepolisian. Jadi kami umat Islam ini sangat-sangat berusaha kooperatif, berusaha sebaik mungkin mengikuti alur. Tapi ketika kalian berhadapan dengan kami, kalian menghujat, kami tampar kalian dengan diksi yang menyakitkan dan itu tertulis dalam kitab kalian. Kok kalian merasa tersakiti? Makanya diskusi dengan kami, Andre. Ya, jangan playing victim, jangan merasa terjolimi. Lihat sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Ya, Andre. Nah, bahkan yang foto di belakang Bapak, fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh kok saya tanya Bapak, kok malah tanya jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. Kok menghujat gundul mupeang? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya. Andre, kalau mau tidak terjadi perpecahan di dunia Indonesia yang kita cintai ini, Andre, buka diskusi akademis seperti kami. Saya buka komal diskusi. Kristen bertanya ke atas. Oh, menghujat saya tampol, nggak bisa. Saya tampol dengan cara mereka berpikir supaya mereka sadar apa yang mereka sampaikan itu salah. Ya, Paul Zhang sendiri mengatakan itu foto siapa? Tukang sampah, kata dia. Jadi justru yang menghujat itu justru kami bisa tunjukkan pihak kalian yang banyak menghujat. Gitu loh. Ya, Andre Tungtung. Coba diberangus dulu kawan-kawan Kristen kalian yang menghujat agama Islam itu. Supaya kami ini hanya mengedukasi aja lagi. Tidak menampol. Saya ini kan mengedukasi plus menampol. Saya spesialisnya menampol. Kenapa? Kenapa harus ditampol? Supaya mereka itu enggak berani-beraninya kurang ajar dalam ranah dialektika. Biar malu mereka. Tapi sayang mereka enggak punya malu. Karena mereka enggak, kebanyakan orang Kristen yang berhadapan dengan kami diskusi itu, mereka tuh yang penting menghujat Islam dulu. Jadi mereka enggak peduli, tidak mau menjawab apa yang disampaikan tentang Tuhan mereka. Enggak peduli mereka. Yang penting mereka hujat Islam aja dulu, bikin emosi orang Islam. Padahal mereka tahu umat Islam ini tidak ada ajaran tampar pipi kiri kasih kanan. Jangan berharap ajaran tampar pipi kiri kasih kanan. Kami tidak diajarkan ajaran itu. Ajaran kami adalah, kami harus tegas. Kalian diizinkan berperang kalau kalian diperangi. Ada yang datang ke Indonesia ini, kami wajib berperang membela negara Indonesia. Ada yang menyerang akidah kami wajib meluruskan dengan cara memerangi argumentasinya. Debat itu argumentasinya. Tampar dia dengan cara berpikirnya sendiri. Itu cara kami, Andre. Jadi Andre jangan kebanyakan curhat. Coba sekali hadapi kami dulu. Minimal kita bahas yang paling mudah deh. Tritunggal versus Tauhid. Ya, kita bahas aja. Nggak usah kita bilang mana yang paling benar, mana yang salah. Nggak usah kita bahas mana yang paling benar antara Tritunggal dan Tauhid. Kita jelaskan aja menurut iman kita masing-masing. Berani nggak? Kalau berani mah saya bayar, Andre. 300.000. Andre mukanya udah muka orang kaya ya. Itu 300.000 kan cuma beli buat kuota doang, Andre. Ya minimal saya mampu bayar lah kalian buat diskusi gitu. Ya kan? Daripada kalian yang kemarin Lina Wijaya minta duit mau diskusi sama kami. Agama kok dijual. Bukan cuma Yudas menjual Tuhan. Kalian menjual agama. Kalau kami enggak, kami beli itu argumen kalian supaya kami tampilkan di publik. Supaya orang banyak mendengarnya. Kami beli itu argumen kalian. Kami beli argumen kalian supaya orang mendengarkan apa yang kalian katakan. Supaya apa? Teredukasi semua masyarakat. Hebat nggak kami? Kami beli argumen kalian. Supaya kami tampilkan di publik. Kalau kami katakan salah, ya kami salahkan. Sesuai dengan paradigma umum. Begitu kami. Diskusi lagi ya. Itu loh. Ya Andre ya. Thank you. Itu aja mungkin dari saya.
Andre, sehat selalu ya. Mudah-mudahan bisa diskusi dengan kami. Nanti kalau dipotong kata-kata kami yang pedih ketika kami sedang berhadapan dengan penghujat kalian, bilang kalian tersakiti. Padahal kami ini konteksnya berdiskusi, nggak monolog. Ya, oke. Oke, saya ending untuk kali ini. Besok kita tampol lagi. Siapa ya? Kita tampol ada deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.